Motivasi pertama naik gunung itu karena patah hati, A. Patah hati? Iya. Hai, halo, jumpa lagi bersama Jurnal Sehari. Kali ini saya lagi bareng sama perempuan cantik, masih mahasiswi di mana, di SBM ITB ya? Iya, betul. Oh iya. Nah, mau tanya nih karena teman saya ini nama kamu siapa? Nama lengkap ya. Coba diingat dan ditulis. Atska. Arsy Zulia Eka Permana. Tapi panggil aja Kak. Buset, panjang amat namanya. Iya. Oke. Disesuaikan ya. Disesuaikan Atska. Nah, jadi teman saya ini kategorinya baru lah ya mendaki gunung. Ya, Total berapa kali? Baru 3 kali. Baru 3 kali. Alhamdulillah. Gunung mana aja? Gunung pertama Tampomas, kedua Kerenceng bareng sama Jibril. Oh. Dan yang ketiga itu di Cikuray terakhir kemarin. Kemarin, oke. Nah, mau tanya nih, kayaknya menjadi cerita menarik gitu. Dulu sebelum mengenal naik gunung, Oke. sampai akhirnya kamu menyimpulkan suka, punya cerita nggak? Kamu lihat dari mana naik gunung, di media sosial atau apa? Atau ada yang meracuni? Gimana tuh? Long story short ya. Jadi memang motivasi pertama naik gunung itu karena patah hati, A. Patah hati? Iya. Oh lala. Tapi malu ya. Guys, tapi nggak apa-apa jadi ya. naik gunung ini adalah pelarian. Iya, bisa dibilang begitu. Tapi fakta ya? Tapi fakta sih. Oh, Dulu iya. sempat nggak percaya sama kata-kata itu, tapi Oke. sampai akhirnya ngerasain sendiri. Oke, benar. Jadi punya hubungan sama seseorang Oke, iya. lama, berakhir lama banget, 5 tahun, A. Iya. Berakhir, patah hatinya kebayang lah kayak gimana ya. 5 tahun ya? Ya kan? Buset. Terus udah gitu akhirnya di tengah-tengah patah hati, asik, langsung lah itu ada pertemuan singkat sama teman lama, konco lawas. Pencelawan. Teman lama yang akhirnya ngobrol ngalor ngidul. Iya. Ternyata dia tuh juga suka naik gunung Oke. gitu. Cowok, teman lama cowok. Cowok. Oh. Kalau cewek mah udah. Teman lama Udah cowok. ketahuan guys, pasti cowoknya mau modus. Mungkin ya. Jadi udah lama ya. Tapi nggak apa-apa mungkin sih ya. Tapi nggak apa-apa, sah-sah aja kan modus. Sah-sah aja. Iya. selama yang dimodusinnya juga berkenan ya. Oh, Saya iya. berkenan sih Oh sebenarnya. siap. Gitu ya. Udah tuh akhirnya ketemu, akhirnya dia ngajakin tuh. Ya karena kita lihat feeds-nya dia juga kan. Wah. Dia emang udah suka naik gunung duluan berarti? Iya, kayaknya udah lama sih, udah beberapa gunung juga, udah lumayan banyak lah gunungnya, lebih dari 5. Jadi ya udah deh keracunin deh di situ sama si temanku ini, teman lama ini. Ya. Sempet diajakin, cuma karena waktu itu belum siap aja sih secara mental, secara fisik, dan pengetahuannya itu belum ada, jadi belum naik lah gitu. Oke. Gitu. Sampai akhirnya Mei kemarin Tampomas tuh setelah sekian lama tutup, akhirnya buka. Terus temen ini langsung ngajakin, Kak mau nggak ke Tampomas besok siang. Akhirnya tanpa berpikir lama, walaupun saat itu belum punya apa-apa ya, maksudnya nggak tahu harus nyewa apa aja, nggak tahu gunung Tampomas tuh kayak gimana. Ya. Ya akhirnya nanjak lah Tampomas. Akhirnya nanjak Tampomas. Berarti nggak, maksudnya selain diajak kamu pernah punya bayangan nggak pengen naik gunung atau apa enggak? Oh dulu iya ya, pernah sempet sih 2019 tuh udah ada niatan pengen naik gunung. Cuman karena apa? Karena apa ya? Jujur ya, kayak keren aja gitu naik gunung, kayak cewek keren. naik gunung. Oh. Ya maksudnya kamu belum ngeliat di media sosial atau apa, berarti melihat sosok cewek keren naik gunung itu? Iya, jadi kelihatan tangguh aja gitu cewek naik gunung itu. Jadi pengen lah naik gunung, pengen punya hobi yang padahal nggak setangguh itu ya, justru ke gunung malah galau. faktanya itu. Aduh. Oke. Ya, balik lagi tuh, akhirnya lu diajakin tuh kebetulan, terus lu naik. Ya. Oke. Terus gimana? Setelah akhirnya lu naik gunung, Ya. apakah hilang semua? Ini mungkin ya. Apa gimana?
kalau naik gunung tuh kan orang-orang pasti ekspektasi pertamanya tuh ngejar puncak, ya kan? Ngejar puncak sama persahabatan yang manis selama perjalanan naik gunung. Oke. Kan? Dan kalau aku saat itu untungnya nggak begitu ekspektasi tinggi sama puncak, karena sempet review gunung tersebut terlebih dahulu gitu. Oh, Tampomas itu memang karakteristiknya berkabut gitu. Jadi terus juga Jadi treknya kamu gini, udah baca-baca juga Iya. gitu si gunungnya. Oke. Ya, sempet takut juga sih mau naik Tampomas walaupun deket ya. Kayak waduh, nih treknya kayak begini bisa nggak ya gitu. Gitu sih. Tapi ekspektasi aku jadi lurus aja ke cerita perjalanan yang seru aja gitu saat Iya. itu. Oke. Ya. Terus bagaimana setelah naik gunung itu kesannya gitu ya? Apakah buat kamu tuh apa? Kesimpulan buat kamu kesannya setelah naik gunung itu apakah sesuai ekspektasi tadi atau banyak hal-hal lain yang akhirnya kamu rasa ternyata nggak sesuai ekspektasi gue nih naik gunung gitu ya, malesin misalnya. Iya. Pertamanya itu bohong lah sebenarnya sih, bohongnya kalau kita nggak bilang ngejar puncak. Salah satunya tuh juga pengen ngelihat puncak yang bagus gitu ya. Cuman pas saat itu datang ke Tampomas nggak hujan sebenarnya, berkabut aja gitu. Jadi di puncak itu ya udah, mungkin kalau Tampomas kan tipe gunungnya itu yang bisa ngecamp di atas kan. Iya. Karena memang ngecampnya di situ. Iya. Jadi si gunungnya tuh lebar, terus ya pemandangannya tuh kita harus jalan dulu ke depan, baru nemu pemandangan gitu. Jadi ya saat itu dapat kabut, rasanya tuh di sisi lain seneng ketemu teman-teman baru, ngobrol, cerita tenda, terus dapat pengalaman ya manis lah ya sama teman-teman. Tapi sedikit kayak aduh ya nggak dapat puncak. Oh ternyata naik gunung teh gini doang gitu, setelah capek nanjak dengan apa ya, dengan trek yang sebegitu menyiksanya kalau buat aku saat itu. Terus cuma dapat gini gitu ya. Tapi jadi kabut doang di atasnya tuh. Ya ada sih pemandangan dikit tapi gak bisa dinikmati banget gitu. Karena kan di puncak juga sebentar kan. Berarti kamu pas ke Tampomas tuh pas lagi apes istilahnya. Iya. Karena kan emang sulit diprediksi ya, kita nggak tahu pas lagi bagus. Tapi karena aku sering beberapa kali ke Tampomas tuh ya pas cuacanya oke banget gitu. Tapi dapat bagus gitu. Dapat karena Tampomas tuh terbuka puncaknya. Jadi kita bisa lihat kota Sumedang gitu ya. Nanti ke sebelah timurnya lagi ada Petilasan, ada apa? Kamu ke Petilasan nggak? Saat itu enggak sih. Enggak ya, oke. Ya. Tapi ketemu banyak orang-orang yang ke sana. Oke, akhirnya sampai puncak sedang tidak baik-baiknya. Ya. Sedang tidak baik-baiknya cuaca gitu ya. Oke, terus jadi gimana? Kesannya kali ya, dapat kayak gitu. Sebenarnya akhirnya gini sih. Pas nyampe puncak nggak dapat sesuatu yang mungkin awalnya diekspektasikan tinggi. Gimana tuh kamu cara ngadepinnya? Jadi ini aja kali ya, akhirnya berusaha menikmati yang ada aja sih. Berusaha menikmati karena sebenarnya kabut juga bisa dinikmati kalau kitanya suka. Mungkin memang nggak bisa ngelihat banyak, tapi nggak tahu ya, kayak mungkin kita jadi disuruh ngumpul sama teman-teman gitu, ngobrol. Jadi kebanyakannya jadi ngobrol gitu. Yang tadinya mungkin ke puncak pengen lihat pemandangan, mungkin kayak secara tidak langsung disuruh udahlah ngobrol aja lah sama teman-teman, mungkin akan ada sesuatu yang jauh lebih manis gitu ketimbang cuma lihat-lihat gitu. Ya itu gue sepakat sih. Jadi naik gunung ya nggak cuman karena alam tuh susah diprediksi. Jadi kita bisa bagus, bisa juga lagi nggak bagus gitu. Tapi setidaknya momen naik gunung, momen liburan naik gunung tuh ya memang harus dimanfaatin oleh grup kita untuk ya bikin aja. Harusnya tuh kalau bisa di rumah tuh kasih PJ dulu. Kamu PJ topik obrolan ya misalnya gitu. Maksudnya, tapi itu yang jadi seru gitu. Itu yang jadi seru kalau gue ya. Itu yang jadi seru gitu. Gunungnya mah mau gimana pun kondisinya kita harus terima, tapi bagaimana akhirnya kita yang harus mengadaptasikan diri dengan keadaan kayak gitu. Iya, benar-benar. Oke. Nah, terus setelah itu tuh kamu gimana kesimpulannya? Kapok atau gimana? Atau malah candu gitu? Jadi kalau pas saat itu sih kapok ya. Terus kayak mikir pokoknya nggak mau lagi deh ke Tampomas, udah. Oh sempet gitu? Sempet kayak
Mungkin saat itu juga kondisi aku kurang baik ya. Jadi lagi pertama kali naik gunung, terus kedua lagi halangan, lagi period gitu kan. Terus ya pokoknya peralatan juga belum oke, terus juga ekspektasinya masih kesana kemari. Jadi banyak yang mengecewakan, tapi juga ya digap-apain juga sih akhirnya. Saat itu sempet udahlah nggak mau lagi naik gunung. Pas di gunungnya, pas sudah turun, pas sudah nyampe rumah, pas diinget-inget lagi, dilihat-lihat lagi fotonya sama teman-teman, terus kayak anjir, nggak bisa kalau nggak naik lagi gitu. Oke. Gitu. Nah ini itu hampir sama nih, semua orang tuh Kan? memang kalau pas baru banget terus turun mungkin itu kondisi psikologis kayaknya ya, karena kita capek gitu. Jadi bawaannya kalau ditanya mau naik lagi nggak naik gunung, kalau lagi capek mah ya orang nggak mau gitu. Tapi selalu menarik setelah itu, apalagi kalau ada kenangan gitu ya, misalnya ada foto, ada apa. Nah itu tuh yang gue juga sama gitu dulu ngalaminnya. Itu yang seolah-olah memanggil lagi. Anjir, Iya, kayak kangen banget nih naik gunung gitu. nggak tahu alasannya kenapa, tapi kalau ada yang acara gunungan teh ikut aja gitu, pengennya teh gitu. Iya. Kan? Itu guys, jadi ajaib Wonderland gitu. Suka ada menyulap gitu. Walaupun sebenarnya kalau pas lagi capek mah kayak malas gitu ya. Tapi kalau lagi ini tuh seru gitu. Kalau diinget-inget lagi. Oke. Nah, setelah akhirnya kamu mendaki gunung pertama, setelah mulai kangen lagi, ternyata seru ya naik gunung, dipikir-pikir gitu. Ada pengalaman nggak sih yang merubah persepsi kamu atau merubah cara pandang kamu atau terinspirasi setelah kamu melakukan aktivitas mendaki gunung itu? Kamu punya nggak pengalaman itu? Mungkin spesifik ke Tampomasnya ya. Dulu ya tuh nggak Tampomas atau apapun gitu, artinya dari pengalaman kamu yang kan kalau pertama tuh berarti akhirnya lu belum pernah melakukan itu seumur hidup gitu. Kemudian pertama kali lu melakukan, akhirnya ada nggak gitu? gini, kalau dulu enggak dulu sih ya. Sebelum naik tuh kan pasti kita banyak nonton video naik gunung tuh. Yang kita pikirin tuh pengennya naik gunung yang 2000-an, 3000-an, keren gitu-gitu kan. Ngejar itunya. Tapi pas sudah naik Tampo, terus kayak ngerasa pas kemarin naik Tampomas, udahlah cuma 1000, nggak ada gimana-gimananya. Nah akhirnya pas naik Tampomas tuh baru akhirnya dibukakan gitu. Oh ternyata Gunung 1000 juga nggak bisa disepelekan. Beneran, kayak aku langsung ngerasa oke, ini beneran 1000 atau aduh, tapi aku jadi akhirnya hampir 2000 sebenarnya, karena 1800-an. Iya. Itu tapi ya jadi mengubah persepsiku kalau misalkan gunung itu ya nggak cuma dilihat dari ketinggiannya. Jadi terkadang tuh kita jangan selalu melihat angka kali ya. Iya. Kondisi lapangan tuh selalu lain gitu. Dengan kondisi di atas kertas atau di atas. Iya. Sama mungkin karena deket Tampomas gitu. Jadi dulu tuh pengennya awal-awal ke yang tinggi-tinggi, ke yang di mana gitu. Ternyata pas naik ke yang deket di daerah kita sendiri, capek nih. Ternyata alhamdulillah cukup menyiksa gitu ya. Tapi jadi ini juga sih, jadi pengalaman yang nggak bisa dilupain. Nggak, jadi poinnya mungkin nggak bisa menyepelekan gunung, angka lah ya. Iya, nggak bisa menyepelekan angka. Tongnya pirakeun lah hirup teh gitunya. Ya itu. Sama apa ya? Banyak sih, banyak juga. Salah satunya kalau ke gunung, mungkin balik ke awal ya. Kalau ke gunung buat patah hati itu sebenarnya patah hatinya nggak hilang. Terus di gunung ya udah. Tapi mungkin jadi ngelihat patah hati itu jadi nggak sakit aja gitu. Patah hatinya tetap ada karena kan ternyata ada yang lebih capek gitu ya. Itu naik gunung gitu. Bisa. Jadi masalahnya tetap ada karena ya memang lagi terjadi dan memang sedang ya kayak gitu adanya gitu masalahnya. Dan gunung tuh hampir sama kesan tadi naik gunung. Capek itu ya itu soal waktu gitu loh. Bener nggak sih? Itu soal waktu, ya udah lu capek. Tapi ternyata setelah waktu berjalan dan situasi kondisi berubah, akhirnya malah kebalikannya gitu. Kamu malah kangen lagi buat naik gunung. Nah iya gitu. Mungkin patah hati juga begitu gitu. Kalau udah lama mah ya udah sih biasa aja gitu ya. Enggak, masalahnya jadi orang-orang tuh naik ke gunung tuh
pokoknya nanti juga bakal hilang nih patah hati gara-gara naik ke gunung. Padahal nggak hilang patah hatinya, bukan. cuman jadi pas naik gunung tuh kayak ngelihat kita punya teman-teman baru, ngelihat pemandangan alam, jadi kayak kehidupan baru. patah hati Take itu. your time gitu ya. Iya, patah hati maksudnya. itu jadi kecil gitu masalahnya. Iya, oke, siap. Oke guys, jadi patah hati itu tidak sebesar masalah yang ada di kehidupan kita. Iya, itu hanya serpihan. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.